Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kesha Kamila dengan NIM 513000666 yang dimana saya akan menjelaskan tentang regio femoris, regio glutea dan regio genum. Baik, yang pertama regio glutea. Regio glutea adalah eh, area pantat atau area bokong kita yang mana pada area tersebut terdapat tanda-tanda yang bisa kita raba atau bisa kita lihat dari luar. Yang pertama itu ada crista iliaca atau yang disebut crista iliaca atau yang disebut puncak tulang panggul. Kemudian ada intergluteal cleft atau belahan pantat. Yang ketiga ada sias atau tonjolan tulang depan panggul. Kemudian ada tuber istiadica atau yang disebut tulang duduk. Dan yang terakhir adalah trochanter mayor atau tonjolan besar di femur. Kemudian fascia superficialis. Fascia superficialis yaitu letaknya dia ada di bawah kulit tadi ya. Eh, terdapat di bawah kulit pantat kita, yang mana dia adalah lapisan jaringan ikat yang tepat di bawah kulit dan mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan dari fascia superficialis abdomen, perineum, dan regio femoris. Nah, pada lapisan fascia superficialis ini terdapat saraf kulit atau sensorik, yang mana yang pertama ada nervi cluneum superior dari rami posterior L1 sampai 3, terus yang medial itu rami posterior S1 sampai S3, kemudian yang inferior itu dari nervus cutaneus femoris dorsalis, kemudian ada rami perennialis, nervus cutaneus femoris dorsalis, dan yang terakhir rami terminalis, nervus cutaneus femoris lateralis, yang mana fungsinya itu bukan untuk menggerakkan otot saja, tetapi juga memberikan sensasi raba atau nyeri pada pantat kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu regio glutea, ia diinervasi oleh tiga tadi kan, jelas jelaskan di atas, yang dimana dia itu ini tadi untuk memberikan rangsangan itu tadi ya. Nah, kemudian fascia profundus, yang dimana dia ini membungkus otot-otot, maaf, otot-otot di gluteus kita. Nah, nah ini ya tadi membungkus ini. Di mana nanti dia di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis. Jadi dia habis dari inferior lateral ini, dia akan berubah menjadi tractus iliotibialis. Kemudian dia akan mengarah ke arah profundus, berubah menjadi aponeurosis glutea atau profundus musculus gluteus maximus. Jadi perjalanannya itu dari jadi kan awalnya di inferior lateral ini, kemudian dia akan berubah menjadi tractus iliotibialis, yang mana nanti dia juga akan berubah menjadi yang terakhir setelah memasuki lebih profundus lagi, lebih dalam lagi, dia akan berubah menjadi aponeurosis glutea ini. Nah, fascia profundus ini dia itu membantu menyalurkan gaya otot saat berjalan. Jadi saat berjalan dia yang menyalurkan gayanya. Gitu. Jadi otot-otot itu saat berjalan sama diri itu dia disalurkan oleh si fascia profundus ini. Seperti itu. Kemudian ini otot-otot utama sebenarnya yang ada di regio glutea, ada
Musculus gluteus ini tuh terdiri dari tiga ya, ada yang maximus, medius, dan minimus. Kemudian terdapat tensor fascia lata, kemudian yang terakhir terdapat otot rotator lateral yang mana dia terdiri dari musculus piriformis, gemili superior, musculus obturator internus, musculus gemili inferior, dan musculus quadratus femoris. Nah, ini muskulus gluteanya ya. Jadi muskulus-muskulusnya yang mana muskul gluteus maximus. Bentar. Dia itu ekstensi ya. Langsung fungsinya aja, kita garis besarnya aja. Yaitu fungsinya untuk mengekstensi quad femur. Jadi dia untuk berdiri, ini untuk berdiri, duduk, dan naik tangga gitu. Nah, untuk yang Untuk yang medius dan minimus ini, untuk dua ini, dia itu abduksi femur dan menjaga pelvis tetap seimbang saat berjalan. Jadi, kenapa sih kita kalau berjalan tuh bisa seimbang, nggak jatuh-jatuh ya? Karena ada si dua muskulus ini, bagian medius sama minimusnya. Kemudian untuk yang piriformis dan otot obturator ini dia itu rotasi lateral femur ya. Oke, lanjut saja. eh 15. Nah, ini ya tadi saraf-saraf atau nervus yang berada pada regio glutea, terdapat nervus gluteus superior, ischiadicus, sciaticus, obturator ini ya yang udah saya sebutkan di atas tadi. Nah, ini saraf penting ya. Ini yang penting ada di glutea, yaitu musculus piriformis. Sebenarnya di glutea itu kan ini kan legio glutea. Nah, di legio glutea ini terdapat foramen nih. Ini foramennya yang bernama ischiadica mayor. Nah, foramen ini itu dibentuk oleh incisura ischiadica mayor. Incisura itu cekungan ya, cekungan dan ligamen sacrotuberosum et sacrospinosum. Nah, ini ya ligamennya itu. Nah, si foramen ischiadica dia itu nanti bakal dibatasi sama muskulus. Jadi foramennya itu dibagi menjadi dua. Ini kan foramennya. Nah, terus itu dibagi dua gini. Itu yang namanya piriformis. Musculus piriformis. Nah, setelah dibagi dia akan membentuk dua jaringan dua bolongan kan akhirnya. Yang awalnya dia cuman gini, kemudian dia dibagi dua oleh musculus piriformis. Nah, nanti dua bolongan ini dia akan berbeda nama lagi. Dia mengikuti regionya. Yang pertama yang atas itu namanya foramen suprapiriformis. Nih, dan yang kedua itu foramen infraspiriformis. Jadi bagian supra itu bagian atas dan yang bawah itu namanya infra gitu. Jadi supra itu atas, infra itu bawah, seperti itu. Ya, kayak bentar. Nah, ini kan foramen foramen apa namanya ischiadica mayor kan. Nah, dia kan dibagi sama muskulusnya ini. Nah, ini namanya musculus piriformis, kemudian membentuk dua lubang. Yang pertama ini foramen ischiadica maius atau suprapiriformis dan yang bagian bawah itu infrapiriformis. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya, foramen supraviformis itu, jadi tadi kan foramen supraviformis itu bagian atas dari foramen ischiadica mayor ya. Nah,
foramen suprapiriformis setelah dibagi dua kan jadi supra namanya. Nah, dia dilewati oleh van gluteus superior. Van itu adalah vena, arteri, dan nervus yang mana dia nanti akan melewati foramen suprapiriformis. Sedangkan foramen infrapiriformis dia akan dilewati oleh van gluteus inferior, kedua nervus istiadicus L4 sampai S3, yang ketiga nervus cutaneus femoris posterior, yang keempat vasa pudenda interna, dan yang terakhir adalah nervus pudendus. Kemudian untuk regiogluteanya ini ya. Sekarang masuk ke foramen istiadica minor yang mana dia bagian bawah. Ingat-ingat tadi foramen istiadica mayor itu oh maaf, sekarang istiadica mayor yang tadi yang kalau istiadica mayor itu dia dibagi dua, sedangkan kalau yang istiadica minor dia yang di bawah ini. Nah, tadi kan yang mayor dia di sini, kemudian dia yang dibagi dua ke sini itu oleh musculus apa namanya piriformis. Nah, untuk yang foramen istiadica minus sekarang bagian ini atau minor itu dibentuk dari ligamen sacrospinosum et sacrotuberosum. Kemudian yang kedua incisura istiadica minor, yang ketiga dilewati oleh vasa pudenda interna dan nervus pudendus. Ini aplikasi klinisnya ya. Dia itu apa? Tempat paling aman. Jadi sebentar. Mana dah? Nah, ini. Ini ya, kita kalau nyuntik itu harus di sini. Mana dah? Nah, di sini. Nah, sebentar saya hapus dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kita tuh kalau nyuntik itu harus di sini. Nggak boleh kemana-mana. Jadi harus di sini. Harus di tengah-tengah antara telunjuk dan apa namanya jari tungguk dan jari tengah seperti ini ya. Jadi kita nggak boleh di sini karena apa? Di sini itu terdapat nervus istiadicus yang mana dia itu kalau kita suntikan dia bisa menyebabkan apa namanya kelumpuhan atau penyakit yang lain. Jadi dia harus jadi kita kalau nyuntik itu harus berada di kuadran superolateral yang mana letaknya itu di antara jari telunjuk dan jari tengah kita. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke eh apa namanya? Regio femoralis atau femoris. Nah, pada regio femoris ini terdapat lapisan nervus cutaneus femoris dorsalis, lateralis, dan juga rami cutaneus nervus obturator yang mana dia memberikan fungsi untuk memberikan sensasi pada kulit kulit paha belakang. Jadi nervus-nervus ini pada pasien itu yang memberikan sensasi pada paha belakang kalian. Seperti itu. Terus yang kemudian di femoris posterior terdapat muskulus yang menginervasi. Yang pertama itu musculus hamstring yang mana dia akan dibagi tiga, lateral, medial juga. Medial ada dua. Yang pertama ada baik untuk yang pertama itu yang lateral, yang mana dia itu musculus biceps femoris caput longum, kemudian semitendinosus, dan yang terakhir adalah semimembranosus. Yang mana semuanya itu diinervasi dari nervus istiadicus plastibialis kecuali musculus biceps brevis dari pasperonealis. Jadi khusus biceps
bicep femoris caput brevis itu dia eh diinervasi dari pars peronealis ya. Kalau yang hamstring itu dia dari ischiadicus pars tibialis. Seperti itu. Nah, ciri-ciri utama otot hamstring itu dia berorigo di tuber isium, mohon maaf. Kemudian yang dia berinsertio di cruris, ketiga melewati dua sendi yaitu articulation coxae dan genu. Kemudian yang keempat eh melakukan gerakan ekstensi articulation coxae dan fleksi articulation genu, serta yang kelima diinervasi oleh nervus ischiadicus pars tibialis atau nervus tibialis. Sebenarnya dia fungsi utamanya, sebentar, ini PPT selanjutnya ada nggak? Oh, baik, ada. Jadi sebenarnya fungsi utama dari otot hamstring itu dia untuk mengekstensi eteksi panggul dan fleksi lutut. Nah, ini kan tadi diinervasi oleh ini ya, ischiadicus pars tibialis. Ini ya, diinervasi oleh ini. Jadi otot hamstring itu diinervasi sama ini, ischiadicus pars tibialis ini. Baik, selanjutnya bicep femoris ya. Bicep itu yang biasanya orang-orang apa namanya pemain bola itu sakit ya itu dia di sini. Dia untuk fleksi lutut ya, fleksi cruris pada sendi genu, fleksi lutut ya sebenarnya. Terus untuk yang semi membran sama tendinosus itu dia berperan, dia untuk fleksi lutut dan ekstensi femur, dia juga berperan saat berjalan, melompat dan berlari. Jadi yang apa ya bikin kita kuat, seimbang atau apapun itu yang ada hubungannya sama berjalan, berlari, melompat itu di musculus semimembranosus dan tendinosus. Seperti itu. Ini ya muskulusnya tadi. Ini gluteus maximus tadi, muskulus. Ini semitendinosusnya. Ya, yang ini. Ini membranosus. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut masuk ke regio genu. Ke regio genu ya. Regio genu eh atau sendi lutut. Genu itu lutut ya. Yang mana dia terdiri dari femur dan juga patella. Femur tibia dan femur patella. Sebentar, mohon maaf. Nah, permukaan-permukaan tanya terlibat dari kedua condylus femoris dan permukaan yang berhadapan pada aspektus superior kedua condylus tibiae. Yang mana di permukaannya eh terdapat ini tadi ya, condylus femoris. Ini poin utamanya condylus femoris dan condylus tibiae. Ini adalah merupakan sendi besar yang stabil. Tapi dia eh dia sendinya besar, tapi dia tetap fleksibel dan juga dia itu mudah terkena cedera. Jadi rentan. Jadi gampang tercedera. Jadi kayak kalau orang apa sih itu nama penyakitnya? Mohon maaf saya lupa. Jadi orang sepak bola itu juga kalau ininya udah robek nih ligamen ini ya ininya tuh permukaan sendi yang ini tuh bagian ini apa namanya condylus femoris sama tibiae kalau udah rusak dah itu sulit kita karena ya sulit aja merbaikinya rusak sulit dia rentan buat cedera. Nah, untuk sendi genus sendiri terdiri dari persendian di antara femur dan tibia yang menopang berat tubuh dan persendian di antara patella dan femur. Tadi kan saya udah bilang ini tuh ada di patella dan di femur. Ya. Kemudian selanjutnya ini ligamen ya. Ligamennya yang ada di genu, di lutut itu ada
cruciatum petrous dari dia arah seratnya itu dari depan ke belakang dan lateral. Jadi arah seratnya itu dari depan ke belakang. Nih ya. Nih, nggak kelihatan guys kalau di sini. Nah, kan dari depan ke belakang. Nih. Nih ya. Pokoknya itu. Nah. Terus kemudian ada ligamen cruciatum posterior. Dia melekat pada aspektus ini fungsinya. Dia letaknya dari belakang ke depan dan lebih ke medial. Sebenarnya ada lagi guys tambahan, cuman ini penting nggak penting ya, yaitu ada ligamen colateralis fibularis, keempat ada ligamen colateralis tibialis, kelima meniscus lateralis, dan yang keenam adalah meniscus media. Ini untuk aplikasi klinisnya bisa dibaca. Oh, udah selesai guys. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan membuka sesi pertanyaan. 2 sesi pertanyaan aja ya. Apakah yang belum ditanyakan? Saya buka pertanyaannya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, di sini saya mau bertanya. Iya, bisa Eh, disebutkan nama dan NIM-nya. saya Raya Cinta Purnamasari dengan NIM 51300250886. Ini saya mau bertanya, kenapa kuadran superolateral regioglutea itu merupakan tempat paling aman buat injeksi intramuskular? Terima Kenapa kasih. kuadran supralateral regioglutea merupakan tempat paling aman untuk injeksi tadi ya? Terima Iya, kasih pertanyaannya. Saya izin ulang kirim PPT-nya ya, share ulang. iya. Mana tadi? Sebentar. Ini ya tadi pertanyaannya. Nah, kenapa sih kuadran supralateral regioglutea itu merupakan tempat paling aman? Karena di kuadran supralateral ini eh, dia tidak dilalui oleh nervus ischiadicus. Makanya dia paling aman karena dia tidak dilewati nervus ischiadicus. Nah, kenapa sih kita nggak boleh mengenai nervus ischiadicus itu? Karena kalau kita kena nervus ischiadicus itu tadi akan terjadi cedera saraf besar dan pembuluh darah. Nah, makanya kuadran superlateral itu dia menjadi area yang paling aman untuk injeksi atau untuk suntik untuk memasukkan obat atau cairan pada badan kita melalui gluteus atau pantat kita. Seperti itu. Untuk mengurangi resiko cedera aja. Gimana? Apakah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ya, nah kan saya Faiza Tursama Ratnadihita dari NIM 117. Em, Pertanyaannya, apa fungsi utama musculus gluteus medius dan apa akibat klinis jika otot ini mengalami kelemahan atau kelumpuhan? muskulus, apa fungsi utama? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya ulangi, apa fungsi utama dari muskulus medius dan apa akibat klinis jika otot ini mengalami kelemahan atau kelumpuhannya? Gluteus medius. Bentar ya. Hmm, ini ya, di medius ini gambarnya nggak ada. Jadi kita pakai gambar yang ini. Nah, fungsi utama dari musculus gluteus medius adalah untuk abduksi femur dan menjaga kestabilan pelvis saat berjalan, terutama ketika satu kaki menopang berat badan. Jadi saat kita berdiri dengan satu kaki, dia akan menjaga kestabilan pelvis kita saat berjalan. Jadi kita biar nggak mudah jatuh seperti itu.
Eh, nah, jika salah satu otot ini lemah atau lumpuh, akan terjadi eh, pelvis turun ke sisi yang berlawanan saat kaki yang sakit menopang berbadan. Jadi, kalau misalnya ada kelemahan atau kelumpuhan pada otot tersebut, pelvis kita itu akan turun ke bawah ke sisi yang berlawanan. Jadi, bukan ke bawah, ke berlawanan. Ya, pokoknya turun ke arah berlawanan saat kaki yang sakit itu. Mungkin cukup menjawab. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya buka lagi ya sesi pertanyaan. Saya tambahin jadi 4 pertanyaan ya. Baik, apabila ada yang bertanyakan bisa bisa ditanyakan. Saya persilahkan. Izin bertanya, perkenalan Iya, nggak? nggak usah. Apa yang dimaksud dengan fascia superficialis pada regio glutea dan isinya apa? Oke, apa yang dimaksud dengan fascia superficialis, regurgitea, dan apa isinya? Saya buka lagi PPT-nya ya. Ini tadi regio fascia superficialis itu dia adalah regio glutea yang mana dia terdiri dari lapisan, bentar mohon maaf, lapisan jaringan ikat yang berada di bawah kulit kita yang mengandung banyak lemak ini. Jadi dia itu sebuah lapisan jaringan yang mengandung banyak lemak berada di bawah kulit kita gitu. Nah, di dalamnya ada apa aja sih isinya dari fascia superficialis? Nah, di dalamnya itu terdapat saraf-saraf kulit tadi yang sudah saya jelaskan ya, Mbak Salma. Jadi isinya itu terdapat saraf-saraf kulit, kemudian ada apa namanya? Ada aliran darah, saraf gitu dah pokoknya ada fan itu tadi atau ada ini ada nervi culinium superior, medial inferior, kemudian ada rami perinealis ini sama ini yang mana dia fungsinya untuk memberikan sensasi, aduh pusing saya guys, pada kulit di daerah pantat. Jadi kayak sensasi nyeri atau raba yang pokoknya kalau kalian megang pantat kalian terus ada rasa nyeri dan ada rasa nyeri, pokoknya ada rasa nyeri sama rasa kalian memegang pantat kalian itu ya gara-gara ada lapisan ini guys, ada fascia superficialisnya ini yang mana dalam lapisan jaringan tersebut aduh, terdapat ini tadi. Gitu Mbak Salma. Menjawab. Gimana Mbak Salma? Apakah menjawab? Menjawab ya. Ya, Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya buka. Apa yang mau ditanyakan? izin. Mohon izin saya mau bertanya. Ya, baik. Boleh Mbak Cinta. Eh, saya mau bertanya, sebutkan pembagian foramen ischiadicum mayor dan struktur yang melewatinya. Foramen ischiadicum ya tadi. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ischiadicum mayor. Sebutkan pembagian foramen ischiadicum mayor dan struktur yang melewatinya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan. Ini kan ischiadicum mayor nih. Nih, saya ulang ya. Ini anggap saja istiadikum mayor. Bolongan foramen itu kan lobang. Nah, lobang istiadik
K mayor ini dia akan dibatasi oleh suatu muskulus. Ini namanya muskulus apa? Musculus piriformis. Nah, jadi merah ini dia itu musculus piriformis. Gini. Nah, setelah dibagi, yang awalnya apabila satu dia namanya foramen ischiadica mayor, yang mana kemudian dia dibagi oleh musculus piriformis, foramen tadi itu akan otomatis kan dia akan menjadi dua. Nah, dia namanya bukan foramen ischiadica mayor lagi, tapi yang bagian atas dia itu namanya foramen. Saya langsung aja ke panahnya. Dia itu namanya foramen supraspiriformis gini. Jadi dia mengikuti letaknya karena dia dibatasi oleh musculus piriformis yang mana nanti dia akan berubah nama menjadi foramen suprapiriformis atau bagian atas. Bagian atas dari foramen ischiadica mayor. Nah, untuk yang bagian bawah dia namanya infrapiriformis. Jadi yang bagian bawah ini anggapnya bawah, dia akan menjadi infrapiriformis. Jadi yang awalnya dia foramen ischiadica, bentar. Yang awalnya dia foramen ischiadica mayor seperti ini, kemudian dia dibagi dua oleh musculus piriformis, kemudian berubah menjadi nama yang atas supra piriformis, yang bawah menjadi infrapiriformis. Gitu. Nah, terus struktur apa sih yang melewatinya? Jadi apa namanya? Struktur apa? Ya ini tadi strukturnya, dua ini. Itu tadi. Yang mana untuk foramen suprapiriformisnya sendiri itu dia dilewati oleh sebentar. Nah, dilewati oleh vena, arteri, nervus, gluteus superior. Nah, untuk yang foramen infrapiriformisnya dia dilewati oleh ini, bentar. Nah, dilewati sama 5. Jadi kalau foramen yang supraspinal itu dia cuma dilewatin oleh 1, 3 sih sebenarnya. Cuma diringkes aja jadi 1 jadinya van. Nah, menjadi van gluteus superior. Untuk yang infrapiriformis dia dilewati oleh 5. Yang pertama van gluteus inferior, yang kedua nervus ischiadicus, terus yang ketiga ada nervus cutaneus femoris posterior. Yang keempat, vasa pudenda. Vasa itu vena arteria. Vena, ya. Terus yang kelima ada nervus pudendus. Seperti itu. Bentar saya carikan gambarnya. Nah, ini tadi. Ini kan foramen. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Tak ganti warna deh. Sebentar. Nah, ini kan foramen ischiadica mayornya kan. Nah, kelihatan enggak? Ini kan ada muskulusnya kan. Nih, ada aduh. Nah, ini kan dia musculus piriformis yang membagi foramen ini. Ini kan dibagi kan. Nah, bagian lubang atas kecilnya ini ya, kok ganti warnanya? Nah, ini yang atas ini ya. Itu namanya supra piriformis. Nah, yang bawah dia infra piriformis. Seperti itu. Jadi apa ya pokoknya dibagi itu tadi. Untuk yang supra dia bentar. Jadi untuk yang foramen supra dia dilewati oleh van ini, untuk yang infra dia dilewati oleh 5 ini. Seperti itu. Mungkin cukup menjawab Mbak Cinta?
Iya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sesi tanya jawab saya tutup ya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Faizatul Salma Ratna Duhita akan menjelaskan tentang ekstremitas superior yaitu regiobrakii, antebrakii, dan manus. Nah, pada osa ekstremitas superior ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian cingulum dan pars libera. Bagian cingulum itu yaitu mencakup os clavicula dan os scapula. Lalu pars libera itu juga pars libera itu mencakup dari os humerus, radius, dan ulna. Sebenarnya pars libera ini dibagi menjadi 3, yaitu brakii, lalu antebrakii, lalu manus. Manusnya yang tangan ini. Yang manus itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu osa carpalia, lalu metacarpalia. Metacarpalia terdiri dari 5 tulang, os carpalia terdiri dari 8 tulang, lalu os phalanges manus itu yang bawah ini. Ini dibagi menjadi 3, yaitu proksimal, medial, sama distal. Selanjutnya, ini adalah os scapula, yaitu akromion. Akromion itu pada akromion itu scapula bagian dorsal ini ada akromion, lalu trigonum spina itu dari sini sampai sini. Nah, fossa supraspinata itu terletak di sini, lalu spina scapula itu di bagian ujungnya sini, terus fossa infraspinata itu yang sini. Nah, selanjutnya ini bagian depan anterior. Processus coronoideus itu ini, processus tonjolan. Lalu fossa subscapularis itu ada di sini, di bawahnya ini kayak cekungan. Nah, selanjutnya ini bagian lateral. Bagian lateral dia ada tuberculum supraglenoidale itu yang bagian kecil di atas ini. Lalu ada cavitas glenoidalis itu yang ini kayak apa ya, penghubung. Lalu tuberculum infraglenoidale itu di bawahnya sini. Lalu ini margo lateralis. Nah, next. Lalu ini ada cingulum. Ekstremitas acromialis itu ada di ujung sini.
Nah, kalau ekstremitas ternalis itu di ujung yang sini. Nah, tuberculum coronoideum itu tonjolan yang ada di di atasnya ekstremitas acromialis. Next, ini ada sendi-sendi. Nah, articulatio sternoclavicularis itu berdasar jumlah tulang, artinya sternum sampai clavicula. Berdasar jumlah aksis, articulatio triaxial. Berdasar bentuk permukaan, articulatio selaris. Secara fungsional, sendi peluru atau sirkumduksi atau putaran. Lalu secara fisiologis, sendi peluru atau 3 aksis berdasar bentuk permukaan sendi articulatio globoidea, berdasarkan aksis articulatio triaxial, lalu berdasar tulang artinya articulatio acromion clavicula. Selanjutnya pada os humerus. Nah, os humerus ini caput humeri. Caput humeri itu terletak pada ini kepalanya humerus. Lalu ada kolum. Kolum itu leher. Kolum anatomicum itu pada belakangnya caput humeri. Ini kayak leher. Lalu ada kolum chirurgicum itu yang leher yang bagian sini. Di antara caput dengan badannya. Lalu ini ada beberapa pengertian dari ligamen-ligamen. Next. Selanjutnya os ulna. Os ulna yang olecranon itu berada pada ini di atas apa sih? Di atas yang garis ini. Bentar. Nah, pada os ulna ini ada olecranon, yaitu terletak pada atas pucuk. Lalu incisura trochlearis itu cekungan, tapi yang atas yang besar. Kalau yang ini namanya incisura radialis. Lalu ada processus coronoideus itu ini di antaranya incisura trochlearis sama incisura radialis. Dia ada seperti garis. Lalu garis atau tonjolan. Lalu processus styloideus itu berada pada bawah ini. Tonjolan kecil. Nah, selanjutnya os radius. Os radius ada fovea articularis. Itu ada di sini. Foveanya nggak kelihatan. Lalu circumventeria articularis itu di bawahnya fovea. Ini.
di atasnya leher. Lalu ada kolum radii. Kolum radii di bawahnya sirkumventeria, yaitu leher dari radius. Next, ada tuberositas radii, seperti tonjolan kayak bekas bekas penghubung. Lalu ada processus styloideus. Processus styloideus ini kayak ulna tadi yang ada di bawah tonjolan kecil. Lalu next, articulatio cubiti, sendi siku. Dibagi menjadi 3, yaitu articulatio humeroulnaris, yang kedua humeroradialis, lalu radioulnaris proximalis. Next, ini ada ligamen-ligamen yang mengikat pada tulang-tulang. Selanjutnya ada diartosis, articulatio radioulnaris, proximalis, dan distalis. Berupa syndesmosis radioulnaris atau membrana interosea antebrakii. Arah serabutnya miring dari radial ke ulna. Lalu ini ada os karpal. Os karpal itu yang atas. Nah, yang proksimal dia tuh ada sebentar. Nah, os scapoideum itu ini yang agak besar. Lalu lunatum itu yang ada di tengah. Triguetrum itu yang nggak kelihatan ini. Terus os pisiform itu ini menempel pada triguetrum. Nah, singkatannya itu dari os karpal yang proksimal itu nalutripi. Nah, yang bagian distal dia ada os trapezium ini. Lalu os trapezoideum sampingnya. Nah, yang besar ini os capitatum. Satu lagi os hamatum itu yang lebih lebar. Singkatannya mumamumicaha. Selanjutnya osa metacarpalia. Osa metacarpalia ini ada 5. Lalu os phalanges. Os phalanges itu terbagi menjadi 3, yaitu proksimal, medial, dan distal. Nah, ini sendi-sendi yang ada di manus. Selanjutnya plexus brachialis. Nah, ini ada nervus-nervusnya. Nah, plexus Layarmu nggak kelihatan gelap. Udah. Nah, ini ada plexus brachialis yang dibentuk dari ramus ventralis, nervus cervical 5 sampai torakal 1 yang disebut radik atau root. Radik membentuk truncus yang mana cervical 5, 6 superior, cervical 7 medius,
cervical 8, torakal 1 inferior. Masing-masing trunkus bercabang jadi divisi anterior dan posterior. Gabungan divisi menjadi fasciculus. Divisi anterior dari trunkus superior dan medius menjadi fasciculus lateral. Lalu divisi anterior trunkus inferior jadi fasciculus medial. Selanjutnya 3 divisi posterior jadi fasciculus posterior. Selanjutnya cabang-cabang plexus brachialis ada beberapa, yaitu radix ventral, trunkus superior, fasciculus lateralis, fasciculus posterior, fasciculus medialis, dan disertai dengan nervus-nervusnya. Ini gambarnya. Nah, ini aspek klinisnya. Selanjutnya, struktur yang terdapat di regio brachialis itu ada vasa, yaitu arteri brachialis bercabang. Arteri profunda brachii itu yang ini. Colateralis itu ada beberapa. Ada yang inferior, medial, superior, dan lain-lain. Lalu ada vena brachialis berjalan mengikuti arterinya. Ini foto kadavernya. Selanjutnya struktur yang terdapat di regio brachialis yaitu nervus, ada nervus musculocutaneus, nervus medianus, lalu nervus ulnaris, dan nervus radialis. Selanjutnya, nervus musculocutaneus itu berada di regio brachialis ventralis, berasal dari fasciculus lateralis, dan menembus musculus coracobrachialis, berjalan di dorsal musculus biceps brachii. Nah, menginervasi seluruh otot di regio brachii ventral. Cabang terminal menjadi nervus cutaneus antebrachii lateralis. Selanjutnya nervus medianus berasal dari radix lateralis fasciculus lateral dan radix medial fasciculus medial, berjalan di lateral arteri brachialis mendekati fossa cubiti. Next, nervus ulnaris itu berjalan di medial arteri brachialis hingga mendekati fossa cubiti. Nervus ulnaris ini menjauh ke arah medial sampai berada di sulcus nervus ulnaris, os humerus. Selanjutnya nervus radialis berada di region brachialis dorsalis dan menginervasi seluruh region brachialis dorsalis. Selanjutnya fossa cubiti. Fossa cubiti ini adalah cekungan di anterior regio cubiti yang mirip huruf V. Isinya musculus biceps brachii, arteri brachialis, dan dibentuk oleh pada bagian medial itu musculus pronator teres, bagian lateral itu musculus brachioradialis, superior itu epicondylus humeri, lalu bagian dasar itu musculus brachialis et supinator. Ini foto kadavernya. Lalu musculus biceps brachii. Terdapat tendon musculus bicipitis brachii. Ada musculus brachioradialis, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris, ada
epicondylus medialis, humerus, dan nervus dan muskulusnya. Selanjutnya anastomosis sekitar articulatio cubiti. Mati. Aku lihat. Ini apa loading? Nah, di bagian anterior itu bagian anterior epicondylus itu terdapat ramus anterior arteri ulnaris distal, lalu arteri recurrens ulnaris anterior, dan pada posterior epicondylus medialis itu ada arteri ulnaris proximal, lalu arteri recurrens ulnaris posterior. Di bagian anterior itu ada arteri radialis, collaterales radialis, lalu ada arteri recurrens radialis, cabangnya arteri radialis. Lalu bagian posterior epicondylus lateralis ada arteri collateralis media dan ada arteri recurrens interosea. Nah, ini fotonya. Selanjutnya antebrakii. Nah, antebrakii ini terbagi menjadi dua. Antebrakii ini ada dua, yaitu os radius di bagian lateral dan os ulna di bagian medial. Nah, regio antebrakii ini kalau di view. Nah, ini gambarannya kalau sudah dibelah. Jadi ulna, lalu ada radius, fascia profundus itu yang berwarna biru ini. Iya, lalu septum intermuskular itu ada di cekungan ini. Nah, kompartemen anterior ini yang lebar, lalu kompartemen posterior ini yang melengkung. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang humerus ini kan termasuk yang brakii. Yang antebrakii itu ada ulna sama radius. Lalu ini yang fossa cubiti. Next. Ini struktur superficialisnya. Ini bagian anterior, lalu bagian posterior. Nah, di bagian regio antebrakii ini ada beberapa muskulus, yaitu otot, yang mana di bagian anterior itu ada superficial itu dibagi menjadi 5, yaitu musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, lalu musculus flexor carpi ulnaris, dan yang terakhir flexor digitorum superficial. Nah, yang profundus itu dibagi menjadi 3, yaitu flexor digitorum profundus, lalu flexor pollicis longus, dan yang terakhir pronator quadratus. Nah, selanjutnya regio antebrakii anterior. Ini terdapat musculus pronator teres yang ditembus oleh nervus medianus. Lalu ada musculus flexor carpi radialis. Musculus flexor carpi radialis ini. Lalu ada palmaris longus di belakangnya yang kecil. Lalu ada flexor carpi ulnaris bagian lateral.
Lalu flexor digitorum superficialis di antara palmaris longus dan flexor carpi ulnaris. Next. Di bagian profundus dia ada musculus flexor digitorum profundus, flexor digitorum. Lalu ada flexor pollicis longus. Ini pollicis longus, lalu ada pronator quadratus. Dan diinervasi, semua diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum. Next. Di regio antebrachii bagian posterior dia ada muskulus-muskulusnya tadi. Yang bagian superficial itu dibagi menjadi 7, yaitu musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus. Nah, bagian profundus dia ada musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, dan musculus supinator. Nah, selanjutnya regio antebrachii posterior yang bagian superficial itu ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus ini di bawahnya brachioradialis, lalu musculus extensor carpi radialis brevis ini, lalu extensor digitorum communis. Nah, selanjutnya extensor digiti minimi, lalu ada extensor carpi ulnaris, lalu ada anconeus. Next, ini bagian profundus, musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, lalu extensor indicis, lalu musculus supinator ditembus nervus radialis ramus profundus, diinervasi oleh nervus radialis yang fungsinya extensor. Nah, yang terakhir adalah regio manus. Regio manus itu dibagi menjadi 2, yaitu otot tenar dan hipotenar. Otot tenar itu terdiri dari musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponent pollicis, musculus adductor pollicis. Nah, yang satu bentuk eminentia tenar. Selanjutnya otot hipotenar yaitu musculus palmaris brevis, abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi, lalu opponens digiti minimi. Nah, ini otot tenar terdiri dari ininya ya, apa? Gambarnya. Selanjutnya ini inervasi nervus ulnaris ramus profundus kecuali otot eminentia tenar dan musculus limbrical 1 dan 2 atau medianus. Musculus adductor pollicis itu menginervasi 2. Double inervasi.
Lalu Tabatier anatomicum atau anatomical snuffbox, batasnya dari medial itu ada musculus extensor pollicis longus, lalu bagian lateral itu musculus extensor pollicis brevis et abductor pollicis longus. Nah, bagian dasar itu oscapoid. Itu dilalui oleh arteri radialis. Nah, vasikularisasi manus itu arcus palmaris superficialis dibentuk oleh arteri ulnaris dan ramus palmaris superficial dan arteri radialis. Nah, arcus palmaris profundus dibentuk oleh arteri radialis dan ramus palmaris profundusnya arteri ulnaris bercabang menjadi arteri metacarpalis palmaris. Lalu red carpi palmaris yaitu ada dua, ramus carpi palmaris arteri ulnaris dan ramus carpi palmaris arteri radialis. Ini carpal tunnel. Jika karpal tangan tadi kalau dibelah ini tampak bagian tengah. Lalu kanalis carpi dibentuk sulcus carpi, lalu ligamen carpi transversum, dan superficialnya ada ligamen carpi volar. Selanjutnya isi kanalis carpi ada tiga, yaitu nervus medianus, musculus flexor digitorum superficialis et profundus, lalu ada musculus flexor pollicis longus. Nah, superficialisnya berjalan van ulnaris. Van itu vena arteri nervus, lalu musculus palmaris longus, ramus palmaris nervus medianus. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin saya mau bertanya. Ya, silakan. Nah, di sini saya mau bertanya, apa fungsi membrana interosea pada antebrakii? Terima kasih. Baik, terima kasih. Fungsi membrana interosea antebrakii. Membrana interosea antebrakii itu menghubungkan os radius dengan ulna, serta membantu stabilitas dan transmisi gaya. Apakah bisa menjawab? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya tutup. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai regio cruris, regio pedis, dan regio pectoralis. Di sini yang pertama, di sini ada ostidia. Di sini ostidia sendiri terdiri dari condylaris lateralis, yaitu ini, dan condylarus medialis sebelah sini bagian menonjol samping,
Lalu ada Lalu ada tuberositas tuberositas tibiae, tibiae, itu yang tengah ini, yang yang menonjol menonjol tengah. tengah. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu ada fascias fascias medialis, medialis, yaitu yang sebelah sini. sini. Dan untuk Dan yang untuk yang garis ini, yaitu fascias fascias lateralis. lateralis. Selanjutnya yang Selanjutnya sebelah yang sebelah sini. Itu Itu nomor 6 nomor ini 6 ada ini margo ada margo anterior. anterior. Nah, yang Nah, nomor yang 7 nomor ini yang 7 ini yang garis dari sini. sini. Nomor 7 Nomor ini 7 yaitu ini margo yaitu margo interosea. interosea. Nah, yang Nah, yang sebelah sebelah sini, sini, nomor nomor 8 8 ini ini yaitu yaitu margo medialis. medialis. Dan untuk Dan yang untuk yang nonjol nonjol di bagian bawah, nomor 9 nomor ini 9 ini yaitu maleolus Maleolus medialis. medialis. Nah, Nah, untuk yang nomor 10 yang garis dari sini, ini tuh ini tuh linea linea musculi musculi solei. solei. Selanjutnya yaitu yang nomor 11, yaitu ada fascias anterior. Nomor 12 ini tuh ada sulcus sulcus malleolaris. Dan nomor Dan nomor 13 sendiri yaitu ada fascias articularis articularis superior condyle lateralis. Selanjutnya Jen, itu nomor kok berakhir 15 menit, Len? Ganti link, ganti link, ganti link, ganti link. Baik, di sini untuk yang nomor 12 di sebelah sini, yaitu ada sulcus malleolaris. Dan yang nomor 13 di sini itu yang garis ini, yaitu ada fascias articularis superior condyle lateralis. Untuk yang nomor Kemudian nomor 14 yaitu fascias articularis superior condyle medialis. Dan yang Dan yang nomor 15 ini ini tuh tuh cekungan cekungan yang namanya foramen nutrisium. nutrisium. Sumber Sumber masuknya masuknya nutrisi. nutrisi. Nah, Nah, selanjutnya itu ada os fibula. Os fibula yaitu terdiri dari apex capitis fibulae, caput caput fibulae, fibulae, fascias lateralis, fascias medialis, margo anterior, margo interosea, lalu ada margo posterior, dan ada dan ada crista medialis. Selanjutnya ada fascias fascias posterior. Dan di sebelah sini tuh ada malleus lateralis, ada sulcus tendomusculi peroneorum, maaf. Yang di sebelah sini ada fascias articularis malleoli. Nah, di sini ada hubungan antara tibia dan fibula. Yang di sini yang pertama yaitu ada diartrosis, yaitu artikulasi tibiofibularis, diperkuat oleh ligamen, ini ligamennya, itu ligamen capituli fibulae anterius dan posterius. Nah, serabut dari medial atas menuju ke lateral bawah. Nah, Nah, selanjutnya nomor 2 ini ada sinertrosis. Yang 2A ini yaitu syndesmosis tibiofibularis. Dan yang 2B ini yaitu membrana interosea cruris. Untuk yang 2A ini sendi di sebelah distal itu diperkuat oleh ligamen. Ini ligamennya yaitu ligamen tibiofibulae anterior dan posterior. Dan yang 2B ini arah semua serabut dari medial atas ke lateral bawah itu berfungsi untuk mengimbangi gaya pada tulang fibula, yang sebagian besar otaknya menimbulkan gaya ke arah distal. Yaitu berfungsi untuk fibula tidak bergeser ke arah distal. Selanjutnya itu osteologi regiopedis. Nah, di sini ada osa tarsal tanpa dorsal. Di sini tuh ada singkatan, yaitu ada catana cucu, yaitu calcaneus, talus, osnavicular pedis, cuneiforme medial, osciliforme intermedium, sama cuneiforme lateral, dan ovoideum. Nah, ini bagian talus.
Ini foremis. ini bagian Ini bagian media, ini ini bagian intermedium, dan dan ini yang lateral. lateral. Dan Dan yang sebelah sini itu yaitu os cuboideum. Selanjutnya yaitu osa tarsi tanpa plantar. Nah, Nah, tulang terbesar penyusun osa tarsi dan artikulasi dengan talus di 3 permukaan artikulasi, yaitu fascias articularis talaris anterior dan fascias articularis talaris media. Selanjutnya itu ada fascias articularis talaris posterior. Itu berada Itu berada di calcaneus. calcaneus. Ini yang di sini yaitu ada fascias articularis talaris anteriornya. Nah, di sebelah sininya ada fascias articularis cuboidea. Ini Ini bagian media. dan ini Dan bagian posterior yang paling besar untuk untuk tumpuannya. Cuman pada tulang. Tadinya itu ada arcus pedis. Arcus pedis itu dibagi dua, yaitu arcus pedis longitudinal medial, yaitu diperkuat oleh catana. Yang kedua itu ada arcus pedis longitudinal lateral, yaitu diperkuat oleh cacuma. Yang ketiga itu ada arcus pedis transversal, itu diperkuat oleh cucuna. Juga diperkuat oleh insersio dari otot di pelantar. Selanjutnya ada pes planum itu contohnya kaki ceper gitu, jadi nggak ada lengkungannya. Terus ini ada pes calvus, ini terlalu cekung arkusnya. Selanjutnya itu ini masuk ke regiochloris, bagian fascia superficialis. Ini untuk anatomisnya. Selanjutnya itu ada petas, os tibia, dan os fibula. Di sini yaitu tibianya. Ini tampak setelah dibelah ya. Dan sebelah sini itu tampak fibula setelah dibelahnya. Selanjutnya itu ada regiochloris. Yang pertama itu regiochloris anterior, lateral, dan posterior. Untuk posterior sendiri terdiri dari dua, yaitu superficial dan profundus. Pertama yaitu regiochloris anterior terlebih dahulu. Dan ini muskulus-muskulusnya, musculus tibialis anterior, musculus extensor extensor hallucis longus, dan digitorum longus, yaitu musculus peroneus, bagian fibularis, tertius. Ini tuh tidak semua orang punya. Itu hanya struktur aksesoris saja. Ini muskulusnya. Selanjutnya itu diinovasi oleh nervus fibularis peroneus, yaitu profundus bersama fasa tibialis anterior. Nah, untuk fungsi otot dominan plantar ekstensi atau dorsal fleksi, inversi untuk musculus tibialis anterior. Ini gambar anatomisnya. Nah, di sini ada fase di regiochloris anterior, yaitu ada arteri tibialis anterior. Itu cabang dari arteri poplitea. Ya, di sini ada fase tibialis anterior, diikuti oleh mohon maaf, di sini ada vena tibialis anterior, ikut membentuk vena poplitea. Selanjutnya itu ada regiochloris lateral. Di sini muskulusnya ada musculus fibularis peroneus longus dan musculus fibularis brevis. Fungsi utama yaitu untuk eversio plantar, dibantu oleh musculus extensor digitoris longus.
Nah, di sini diinervasi oleh nervus Nah, di sini fibularis diinervasi oleh nervus fibularis superficialis dan vaskularisasi yaitu arteri circumflexa peronea yang cabang arteri tibialis posterior. Ini untuk Ini untuk anatomisnya. Selanjutnya ada Selanjutnya ada regio cruris posterior. posterior. Ada Ada superficial superficial dan profundus. Untuk regio Untuk regio cruris posterior sendiri, bagian mohon maaf untuk regio posterior, bagian superficial yaitu ada gastrocnemius, ada ada soleus, soleus, dan ada dan musculus ada plantar. musculus plantar. Bagian Bagian profundus profundus sendiri sendiri dibagi menjadi empat, yaitu flexor flexor hallucis longus, flexor flexor digitorum longus, dan tibialis posterior, serta musculus popliteus. Selanjutnya itu ada muskulusnya, ada musculus gastrocnemius, soleus, plantaris, popliteus, flexor digitorum, ada musculus posterius, flexor hallucis longus. Selanjutnya itu ada muskulusnya lagi, diinervasi oleh nervus tibialis untuk plantar fleksinya. Fungsi utama untuk plantar fleksi yaitu untuk jinjit gitu. Nah, Inervasi untuk muskulus tibialis posterior. Untuk Untuk vaskularisasi regio cruris posterior sendiri, itu ada arteri tibialis posterior, cabang terminal arteri poplitea. Untuk cabangnya itu ada arteri circumflexal peronea dan arteri peronea fibularis. Sini ada vena tibialis posterior itu berjalan bersama dengan arterinya. Nah, di Di sini ada gambarnya. Itu yang pertama ada arteri femoris setelah melewati hiatus adductorius berubah nama menjadi arteri poplitea. Jadi di sini sampai sini tuh berubah menjadi arteri poplitea. Selanjutnya itu arteri poplitea bercabang terminal menjadi arteri tibialis anterior et posterior di tepi caudal musculus popliteus. Jadi nanti mereka bercabang. Sini lateral. Selanjutnya itu cabang arteri poplitea sebelum terminal yaitu arteri genus superior medius et lateral, arteri genu inferior medius et lateral, ada arteri genu media dan arteri suralis. Itu ada anastomosis genu terjadi antara cabang arteri femoral, arteri poplitea, arteri tibia. Kecuali arteri di sini ada kecuali arteri genu media et surrelaris. Selanjutnya itu ada cabang arteri femoralis yang diikuti oleh anastomosis. Arteri genu suprema atau arteri genu descendens. Arteri circumflexa femur lateral. Selanjutnya itu ada cabang arteri tibialis posterior yang diikuti oleh anastomosis. Arteri recurrent tibia et posterior, di mana keduanya dari arteri tibia posterior. Selanjutnya yaitu ada anastomosis arteri sekitar articulatio genu. Dilakukan oleh arteri genu superior medius, superior lateral, inferior medialis, inferior lateral, genu descendens, ramus descendens, arteri circumflexa femoris lateralis. Selanjutnya itu ada arteri recurrens tibialis anterior dan arteri recurrens tibialis posterior. Saat lutut ditekuk itu maka genu descendens dan ramus descendens, arteri circumflexa femoris lateralis itu masih dapat mengalirkan darahnya. Selanjutnya ada nervus peroneus communis, cabang akhir dari nervus ischiadicus di lateral. Media TM licep femoris, superficial di caput lateral, musculus gastrocnemius dan capitulum fibula, kemudian mengitari permukaan kolom fibula, bagian paling superficial. Dan di sini tuh juga bikin mudah cedera gitu loh kalau seumpamanya
jatuh atau apa gitu. Untuk Untuk cabang-cabangnya itu cabang-cabangnya itu ada Delphi Delphi superficial et profundus, Ramus Ramus articularis untuk Venu actibiofibularis, Nervus Nervus cutaneus cutaneus lateral, surrelateral, dan ada dan ramus ada Ramus comunicans communicans peroneus. peroneus. Selanjutnya ada Nervus tibialisnya. Cabang Cabang akhir akhir nervus ischiadicus medial, medial, profundus musculus semimembranosus, kemudian kemudian berjalan serong superficial dan medial vasa poplitea. poplitea. Selanjutnya itu Selanjutnya itu ada cabang-cabangnya, yaitu yaitu ada ramus musculus obtucus gastrocnemius plantar, popliteus et soleus. Nah, ini tuh Nah, ini tuh menembus origo musculus soleus. Nervus cutaneus medialis yang bersama ramus communicans peroneus, nervus peroneus communis membentuk nervus surrelatus. Ada regio pedis, ada regio dorsalis pedis, dan regio plantaris pedis. Untuk regio dorsalis pedis sendiri ada musculus extensor Untuk regio dorsalis pedis sendiri ada musculus extensor hallucis brevis dan extensor digitorum brevis. Ini Ini untuk halocisnya. untuk Dan untuk digitorumnya, di sini ada muskulusnya ada 3. Nah, Nah, selanjutnya ada vaskularisasi arteri dorsal pedis berjabang tarsalis medialis et lateralis, arteri arcuata, arteri metatarsal dorsal 2 sampai 5, arteri metatarsal dorsal 1, dan ramus plantaris profundus, diinervasi oleh nervus peroneus fibularis profundus. Untuk regio plantaris pedis yaitu dibagi menjadi 4 lapisan. Untuk lapisan pertama, yaitu ada musculus abductor digiti minimi di sini, sebentar ini untuk yang digiti minimi. Untuk flexor digitorum brevisnya ada 3 di sini. Untuk musculus abductor hallucisnya di sebelah sampingnya. Nah, untuk lapisan keduanya terdiri dari musculus quadratus plantar dan musculus lumbricalis 1 hingga 4, dan tem flexor hallucis longus dan tem flexor digitorum longus. Untuk regio plantar lapisan 3 terdiri dari musculus flexus hallucis brevis, flexor digiti minimi brevis, serta abductor hallucis. Untuk lapisan keempat sendiri hanya ada musculus interoseus. Nah, di antara lapisan 1 dan 2 itu berjalan arteria nervus plantaris medialis et lateralis atau arna ini. Untuk yang lapisan ketiga hingga keempat itu berjalan arcus plantaris dan dibentuk oleh arteri plantaris lateralis, ramus plantaris profundus, arteri dorsalis pedis, serta bercabang menjadi arteri metatarsal plantaris. Untuk regio plantaris pedis, vaskularisasinya itu arteri tibialis posterior itu menjadi arteri plantaris medialis et plantaris, diinervasi oleh nervus plantaris medialis dan nervus plantaris lateralis. Nah, keduanya itu cabang nervus tibialis. Dan untuk aspek klinisnya ada pes equinox, untuk kelumpuhan otot, extensor plantar, dan ada pes calcaneus, itu lumpuh nervus tibialis, ada pes varus, yaitu lumpuh nervus peroneus superficialis, sehingga gaya inervasinya itu dominan. Nah, selanjutnya ada pes equinovarus, itu lumpuh nervus peroneus communis, serta ada pes calcaneus valgus, yaitu nervus tibialisnya lumpuh. Baik, selanjutnya yaitu
Baik, di sini saya akan melanjutkan di regio pectoralis. Regio Regio thoraca anterior, bagian muskulnya ada musculus pectoralis mayor, di nervus pectoralis lateral et medial, dan dan musculus pectoralis minor di nervus nervus pectoralis lateralis et medial. Selanjutnya ada Selanjutnya ada musculus musculus subclavius, subclavius, diinnervasi oleh nervus subclavius, musculus musculus serratus serratus anterior, anterior, diinnervasi oleh diinnervasi oleh nervus thoracalis longus. longus. Untuk anatomisnya, Di sini di sini ada musculi pada thoracal ventralis. Untuk musculus pectoralis mayor, origonya ada pares clavicularis, sternocostales, et abdominalis, diinsersio oleh crista tuberculi mayor humeri, dan diinvasi oleh nervi pectoralis lateral et medial, berfungsi untuk fleksio, adductio, dan rotatio medial, articulatio humeri. Dan selanjutnya ada pectoralis minor, di origo costa 3 hingga costa 5, diinsersi oleh prosesus coracoideus scapula, dan diinervasi oleh nervi pectoralis lateral et medial, serta berfungsi untuk abduksio dan rotasio inferior scapula. Selanjutnya ada muskuli pada thoracalis ventral. Di sini ada musculus subclavius, origo di costa 1 dan cartilago costalis 1, diinervasi oleh surcus musculus subclavii clavicula, diinervasi oleh nervus subclavius, dan berfungsi untuk menarik clavicula ke medial. Selanjutnya ada serratus anterior, berada di cos T1 hingga 8, diinervasi oleh angulus superior, margo medialis et angulus inferior scapula. Dan mohon maaf tadi diinsersio, dan sekarang dia itu diinervasi oleh nervus thoracalis longus dan berfungsi untuk rotatio scapula. Karena serratus anterior itu menempel pada scapula. Selanjutnya ada regio thoracal. Berdasarkan origo dan insersio, otot singulum ekstremitas, ada musculus deltoideus, berorigo di singulum dan berinsersi di humerus. Untuk otot trunco ekstremitas, musculus pectoralis mayor itu berorigo di trunkus dan berinsersi di humerus. Otot trunco singular, musculus pectoralis minor et subclavius, berorigo di trunkus dan berinsersio di singulum. Jadi otot trunco singular yang ini tuh insersionya berbeda sendiri, yaitu berada di singulum. Untuk lapisan-lapisan regio thoracal ventralis, yaitu yang pertama ada kulit, ada fascia superficialis atau jaringan lemak, ada jaringan lemak bagian mamae, dan fasa superficialis ada vena cephalica, ada nervi superficialis, ada nervus subclavicularis. Yang ketiga yaitu ada fascia profundus, yaitu arteri fascia pectoralis dan fascia clavipectoralis. Untuk muskuli regio thoracalis ventralis dan dinding torak. Selanjutnya ada fascia regio thoracalis, the anterior view, dan the section of axilla. Selanjutnya itu ada glandula mamae. Dalam fascia superficialis, antara costa 2 hingga costa 6, dan antara tepi lateral sternum ke linea axillaris media, itu ada papilla mama setinggi ICS 4. Strukturnya terdiri dari stroma, yaitu ada jaringan ikat dan lemak, ada parenchyma, ada kelenjar mamae, tersusun dari 15 hingga 20 lobi yang masing-masing mempunyai ductus lactiferus yang bermuara pada papilla mama. Dekat papilla mama, saluran melebar untuk membentuk sinus lactiferus. Selanjutnya itu ada fiksasi oleh ligamen suspensorium atau Popperi yang berjalan dari kulit ke fascia profundus.
Untuk Untuk regiotoracalis dorsal ada muskuli di regiotoracalis dorsalis, ada triangle of auscultation, ada hiatus axillaris, medialis et lateralis, dan triangular interval. Untuk Untuk muskuli regiotoracalis dorsalis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada ekstrinsik, ada diastensik sendiri, ada trunco extremitas trunco singular, ada ekstrinsik superficialis, diinfrasi oleh musculus trapezius dan musculus latissimus dorsi. Yang kedua yaitu extrinsic profundus, musculus dorsalis scapula, dan musculus rhomboidea major et minor. Yang selanjutnya itu ada intrinsik singulo extremitas, ada musculus supraspinata, musculus infraspinata, dan musculus teres major et minor, musculus deltoideus, dan musculus subscapularis. Nah, Di regiotoracalis sendiri tuh di sini ada pembagiannya. Untuk superficial sendiri terbagi menjadi dua, yaitu musculus trapezius dan musculus latissimus dorsi. Untuk musculus trapezius sendiri yaitu nervus accessoris, dan untuk latissimus sendiri ada nervus thoraco-dorsalis. Untuk yang profundus itu terbagi menjadi tiga, ada musculus levator scapula, yaitu nervus dorsalis scapula, dan musculus rhomboideus minor, ada nervus dorsalis scapula, dan musculus rhomboideus major, ada nervus dorsalis scapula. Ini untuk otot intrinsik regiotoracal dorsalisnya. Untuk regiotoracal posteriornya yaitu otot intrinsik, ada musculus supraspinatus. Di musculus supraspinatus itu ada nervus suprascapula, dan di musculus infraspinatus itu ada nervus suprascapula, teres major ada nervus axillaris, musculus subscapula ada nervus subscapula, teres major ada subscapula, dan deltoideus ada nervus axillaris. Nah, di sini rotator cuff sendiri untuk fiksasi caput humeri. Untuk kaputnya, tempat kaputnya. Di sini ada muskuli di regiotoracalis dorsalis, dan itu musculus trapezius berorigo di ligamentum nuchae proceris spinovertebralis cervical 7 hingga torakal torakal 12, dan ligamentum supraspinosum berinsersio di tepi posterior bagian lateral clavicula, medial acromion, dan tepi posterior spina scapula. Diinervasi oleh nervus accessorius dan berfungsi untuk rotasio dan adductio scapula. Selanjutnya ada musculus deltoideus berorigo di anterior dan superior lateral clavicula, lateral superior acromion, serta inferior spina scapula. Diinsersio oleh tuberositas deltoidea humeri dan diinervasi oleh nervus axillaris, berfungsi untuk abduksio articulatio humeri. Selanjutnya ada muskuli di regiotoracalis dorsal. Ada musculus levator scapula berorigo di tuberculi posterior prosesi dan transversi cervical 1 hingga 4. Insersionya di musculus levator scapula di margo medialis scapula, dan diinervasi oleh cabang nervus scapula 3 hingga 4 dan nervus dorsalis scapula, berfungsi untuk elevasio dan rotasio scapula. Selanjutnya ada musculus rhomboideus minor berorigo di prosesi spinosi vertebra cervical 6, 7 torakal 1 dan inferior ligamentum nuchae berinsersio di margo medialis scapula, diinervasi oleh nervus dorsalis scapula, dan berfungsi untuk retraksio dan fiksasio scapula.
Selanjutnya ada rhomboideus major berorigo di prosesi processi spinosi et ligamentum, ligamentum, supraspinosi supraspinosi vertebrae vertebratoralis 2-5 berinsertio di margo medialis scapula inferior dan di nervasi oleh nervus dorsalis scapula berfungsi untuk retraksio dan fiksasio scapula. Selanjutnya ada musculus latissimus dorsi berorigo di prosesi spinosi vertebratorakal 7 hingga sakral 5 dan crista iliaca berinsersio pada tepi medius sulcus intertubercularis humeri dan diinervasi oleh nervus thoracodorsales dan berfungsi untuk extensio, adduksio, dan rotatio medial articulatio humeri. Selanjutnya ada muskuli di regio ini ada musculus supraspinatus berada di origo fossa supraspinata dan diinsersi oleh tuberculum maius humeri dan diinervasi oleh nervus suprascapularis serta berfungsi untuk abduksio articulatio humeri. Selanjutnya ada musculus infraspinatus berorigo di medial fossa infraspinatus dan inferior spina scapula. Berinsersio pada tendon pada scapula articularis humeri dan diinervasi oleh nervus suprascapularis dan berfungsi untuk rotatio medial articulatio humeri. Selanjutnya ada musculus teres major berorigo di fascies dorsalis scapular dan diinsersi oleh labium medial sulcus intertubercularis humeri dan diinervasi oleh nervus subscapularis dan berfungsi untuk adduksio dan articulatio humeri. Untuk teres minor berorigo di lateral fossa infraspinata dan berinsersio pada tendon pada capsula articularis humeri dan diinervasi oleh nervus axillaris berfungsi untuk rotasi lateral articulatio humeri. Ini ada musculus subscapularis berorigo pada fossa subscapularis dan berinsersio pada tendon pada capsula articularis humeri serta tuberculum minus humeri dan diinervasi oleh nervus subscapularis dan berfungsi untuk rotatio medial articulatio humeri. Untuk rotator cuff-nya yaitu terdiri dari musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Nah, memiliki fungsi untuk mempertahankan kaput humeri tetap di tempatnya dan untuk mencegah tertarik oleh musculus deltoideus menuju acromion. Untuk aspek klinisnya, baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Sebutkan otot-otot regio pectoralis beserta fungsinya. Makasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab otot-otot regio pectoralis beserta fungsinya ya. Otot-otot regio pectoralis itu meliputi pectoralis major dan pectoralis minor, yang mana pectoralis major itu berfungsi untuk fleksi, aduksi, dan rotasi medial lengan, dan untuk pectoralis minor itu berfungsi untuk menstabilkan skapula, dan untuk serratus anterior itu berfungsi untuk menjaga posisi skapula pada dinding toraks, dan untuk yang subclavius itu untuk menstabilkan clavikula. Otot-otot ini berperan penting dalam pergerakan ekstremitas atas. Baik, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menutup presentasi saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.